Perkenalkan, nama saya Cut Azra Afriandra, saya dari kelas 11-6. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Apa sih itu perpajakan? Nah guys, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri pajak itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, diberlakukan sesuai undang-undang. Yang ketiga, tidak mendapat imbalan jasa atau manfaat secara langsung. Dan empat, dipergunakan untuk pengeluaran negara serta kepentingan umum. Nah guys, selanjutnya ada fungsi pajak, yaitu yang pertama ada fungsi budgeter, yaitu fungsi pajak sebagai sumber utama kas negara. Yang kedua, fungsi regulasi, yaitu pajak sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu sebagai sarana untuk menjaga stabilitas ekonomi. Yang keempat, ada fungsi distribusi, yaitu pajak sebagai alat pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir, ada fungsi alokasi, yaitu pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Selanjutnya ada unsur pajak. Subjek pajak, yaitu orang yang wajib membayar pajak kepada negara, disebut juga sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak bisa perorangan ataupun pribadi maupun sebuah badan usaha. Kemudian, objek pajak yaitu hal yang dikenakan pajak seperti gaji, laba, dividen, hadiah, tanah, serta bangunan. Dan yang terakhir adalah tarif pajak, yaitu ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan objek pajaknya. Apa aja tarif pajak? Yang pertama, ada tarif pajak proporsional. Presentase tarif pajaknya tetap atau sejenis untuk setiap tarif penghasilan. Contohnya gaji kecil, pajak kecil, atau juga sebaliknya, gaji besar serta pajak besar. Yang kedua, ada tarif pajak progresif atau tarif pajak semakin besar apabila objek pajaknya juga semakin besar. Nah, kemudian ada tarif pajak degresif. Nah, apa itu? Tarif pajak degresif ialah ketika pajak semakin kecil apabila objek pajaknya semakin besar. Kemudian, yang terakhir ada tarif tetap. Tarif tetap ialah tarif pajak tetap berapapun jumlah pendapatannya. Nah, itu ada banyak contoh dari perbedaan pajak dengan pemungutan. Kita ambil dua ya. Yang pertama ada balas jasa. Kalau pajak tidak diterima secara langsung, kalau pungutan resmi itu langsung diterima. Mungkin kita bakal ambil yang kedua itu sifat pengumutan. Nah, kalau pajak bisa kita bilang itu tuh kayak maksa ya. Tapi itu juga sebuah kewajiban. Nah, kalau pungutan resmi itu sesuai kebijakan pemerintah. Nah, pengelompokan pajak ada 3. Yang pertama, menurut golongannya. Kedua, menurut sifatnya. Dan yang terakhir, menurut lembaga pemungutnya. Nah, kalau menurut golongan, yang pertama ada pajak langsung atau direct tax, yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu kayak pajak penghasilan sama PBB atau pajak bumi pembangunan. Kemudian ada pajak tidak langsung atau indirect tax. Nah, yaitu pajak yang dipungut dari pihak-pihak tertentu, kemudian dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya kayak PPN, pajak penjualan ataupun cukai. Kalau menurut sifat, pajak itu ada 2. Yang pertama pajak subjektif dan yang kedua pajak objektif. Kalau subjektif, pajak yang didasarkan pada subjek yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya itu kayak pajak penghasilan. Nah, pajak objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misal PPN sama PBB. Nah, yang terakhir ada menurut lembaga yang memungut. Yang pertama ada pajak pusat atau negara, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat. Contohnya kayak PPH, PBB, PPN, bea cukai. Dan yang terakhir, pajak daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah provinsi dan pemerintah tingkat 2 atau pemerintah kabupaten atau kota. Nah guys, sekian materi perpajakan dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga mudah dipahami. Bye-bye.